Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Agustina Wardani dengan NIM 1901010100030 sebagai salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Fikih semester 6. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Media Pembelajaran Fikih di MTS dan MA yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Rida MPD. Materi yang akan saya gunakan dalam video kali ini adalah materi terkait dengan kurban yang terdapat dalam mata pelajaran fikih kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Adapun media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam materi kurban ini adalah media video tutorial. Mengapa saya menggunakan media video tutorial? Karena materi kurban ini adalah materi yang menghendaki siswa untuk bukan hanya mampu paham secara konseptual, namun juga mereka paham bagaimana proses praktik dari penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Dalam hal ini, video tutorial yang akan saya gunakan terkait dengan bagaimana cara menyembelih hewan kurban dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Memasuki materi, yaitu pertama akan membahas terkait dengan pengertian dan dasar hukum kurban. Kurban itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba yaqrobu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam pengertian syariat, kurban berarti menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu dan dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Adha atau pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hal ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum dari pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, hukum sunnah muakkad ini akan dapat berganti menjadi hukum wajib apabila seseorang tersebut telah bernazar atau berjanji untuk melaksanakan ibadah kurban, maka hukumnya akan berubah menjadi wajib. Selanjutnya akan membahas terkait dengan ketentuan hewan kurban. Hewan yang dipilih dalam berkurban ini memiliki kriteria yang perlu diperhatikan. Jenis hewan kurban yang digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang digunakan untuk diperah susunya dan dapat dikonsumsi dagingnya, seperti unta, sapi, kambing, ataupun domba. Adapun ketentuan dari hewan kurban ini sendiri, seekor kambing itu diperuntukkan bagi satu orang yang berkurban, untuk satu orang. Kambing untuk satu orang, domba juga untuk satu orang. Adapun unta, sapi, dan kerbau itu dapat digunakan untuk 7 orang dalam berkurban. Adapun secara berurutan, hewan yang paling dianjurkan atau paling baik untuk dikurbankan adalah secara berurutan. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi ataupun kerbau, dan yang selanjutnya adalah kambing ataupun domba. Ketentuan hewan kurban bukan hanya dipilih berdasarkan jenisnya, namun juga terdapat beberapa syarat yang secara garis besar itu mencakup usia atau umur dari hewan kurban itu sendiri dan juga kondisi fisik dari hewan kurban itu sendiri. Cakupan umur yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu unta berusia 5 tahun ke atas atau memasuki 6 tahun, sapi dan kerbau yang memasuki usia 2 tahun ke atas, kambing berumur 2 tahun ke atas, dan domba yang berumur 1 tahun ke atas. Jadi ada batasan umur untuk hewan yang akan dikurbankan. Adapun kondisi fisik dari hewan kurban itu sendiri harus sehat dan tidak cacat. Matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, dan badannya tidak kurus kering.
hewan kurban atau hewan ternak yang memiliki cacat dari lahir itu maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun tata cara dari penyembelihan hewan kurban, yang pertama, hewan yang akan dikorbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi wajahnya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu penyembelih itu meletakkan kakinya, lututnya di sebelah leher bagian atas agar hewan itu tidak bergerak dan tidak meronta. Selanjutnya penyembelih melakukan penyembelihan dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula diiringi dengan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu penyembelih membaca doa qabul supaya kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min, lalu sebut nama orang yang berkurban, misalnya Fulan bin Fulan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya terkait dengan tata cara penyembelihan hewan kurban dapat disaksikan pada video berikut. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oji. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Si Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelih. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, si Mbak pergi teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum. Bye. Nah, itu tadi merupakan video yang terkait dengan bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang baik dan benar. Bagaimana posisi penyembelih dalam menyembelih hewan kurban, bagaimana cara memutus leher hewan kurban, dan lain sebagainya. Kemudian yang akan dibahas yaitu hikmah dari pelaksanaan kurban. Ibadah kurban selain bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial. Jadi ibadah kurban ini bukan hanya diperuntukkan bagi diri kita sendiri kepada Allah, namun juga hubungan kita kepada sesama manusia yang kurang mampu begitu. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti bahwa pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Adapun hikmah dari pelaksanaan kurban, yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah.
Dan yang terakhir, untuk menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama bagi orang yang kaya dan orang yang miskin. Artinya, agama Islam tidak memecah setiap hubungan masyarakat dari tingkatan ekonomi mereka. Namun dengan adanya agama, orang yang kaya akan bertemu dengan orang yang miskin, mereka bersatu, dan dengan adanya agama akan mempererat silaturahmi di antara keduanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.